Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil implementasi HADOP dengan penerapan PSPark. Dan kelompok kami mengambil judul prediksi penyakit diabetes dengan implementasi PSPark dan algoritma logistik regression. Sebelum kami memulai, kami akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya, Rekotul Hikmah dengan NIM 21105120006. Saya Mahalia Ziva Utama dengan NIM 8030. Dalam presentasi kali ini ada table of content-nya. Yang pertama ada latar belakang, peran Big Data, inovasi Big Data, tantangan Big Data, dan tahapan-tahapan Big Data, serta kesimpulan. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Implementasi Big Data dalam konteks kesehatan menjadi semakin relevan seiring dengan ketersediaan yang besar dalam berbagai sumber, seperti rekam medis elektronik, data genetik, serta informasi gaya hidup. Secara global, penderita diabetes tipe 1 didefinisikan mencapai 8,75 juta orang pada 2022. Sebanyak 1,52 juta orang atau 17% dari total berusia di bawah 20 tahun. Kategori usia ini adalah anak-anak, remaja, atau dewasa awal. Setidaknya terdapat 10 negara yang memiliki penderita diabetes tipe 1 generasi muda tertinggi di dunia, yaitu di India dengan jumlah 28.832 orang. India memang tergolong negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia, yang secara total mencapai 864.23 orang diabetes tipe 1. Selanjutnya, ada peran Big Data, yaitu dalam membangun model prediktif yang akurat. Big Data pada PSPark memberikan keunggulan dengan kinerja efisien pemrosesan tingkat tinggi. Ini memungkinkan pemodelan yang lebih akurat dari data yang melibatkan pola-pola yang kompleks, meningkatkan kemampuan prediksi penyakit diabetes. Selanjutnya, Big Data mendukung personalisasi perawatan dengan memahami pola individual dan memproses secara tepat waktu terhadap perubahan kondisi pasien. PSPark juga memberikan distribusi dan skalabilitas, memastikan bahwa analisis Big Data dapat berjalan di lingkungan yang dapat diperluas sesuai kebutuhan. Ini menenangi tantangan pemrosesan data yang besar dan memastikan sistem dapat memproses volume data yang semakin bertambah. Optimisasi kerja dengan integrasi PSPark ke dalam teknologi penyimpanan dan pemrosesan data tingkat tinggi seperti Apache Hadoop meningkatkan efisiensi analisis data. Dengan menggabungkan PSPark dan logistic regression pada Big Data, sistem dapat menghasilkan model yang lebih akurat dalam memprediksi penyakit diabetes. Ini memberikan dasar untuk pengambilan keputusan klinik yang lebih baik dengan model yang dapat disesuaikan dan diterapkan secara luas untuk mendukung perakiraan, pencegahan, dan manajemen penyakit diabetes secara efektif. Selanjutnya yaitu inovasi Big Data dalam prediksi penyakit diabetes, yaitu kita dapat memahami pola individu dan respon pasien terhadap berbagai jenis perawatan. Hal ini memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk memberikan perawatan yang lebih tepat, sasaran, dan efektif. Kemudian penggunaan PSPark memungkinkan pemrosesan data real time, memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasien. Next. Next. Selanjutnya ada tantangan Big Data dari kasus yang dipilih. Yang pertama ada keamanan dan privasi data. Penanganan data medis membutuhkan perhatian khusus terhadap keamanan dan privasi, sehingga perlu implementasi tindakan keamanan yang ketat untuk melindungi informasi pasien. Kedua, pemilihan fitur yang relevan. Untuk prediksi diabetes dapat menjadi tantangan sehingga hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang domain medis dan kesehatan. Terakhir, ada manajemen kompleksitas model. Model prediktif kompleks dapat sulit untuk dikelola dan diinterpretasi, sehingga perlu ditetapkan strategi untuk memahami dan menyederhanakan model agar dapat digunakan secara praktis. Next.
Berikutnya, tahapan implementasi PySpark. Kami melakukan 7 tahapan. Diantaranya yang pertama adalah persiapan tools dan library. Lalu dilanjut dengan membuat Spark Session, extract data, understanding data, data preprocessing, training dan testing dataset. Lalu yang terakhir adalah implementasi algoritma mesin pembelajaran. Mulai dilanjut, kami akan melakukan demo atau running program yang telah kami. Baik, selanjutnya di sini kita telah mendemonstrasikan implementasi dari PySpark menggunakan Google Colab. Yang pertama, kita terlebih dahulu menginstal PySpark. Selanjutnya, di sini kita akan mengimport library, yaitu ada import library matplotlib, pyplot splt, import seaborn ssns, import pandas spd, dan from PySpark SQL import Spark Session. Selanjutnya, kita akan membuat Spark Session terlebih dahulu dengan menggunakan sintaks Spark sama dengan Spark Session titik builder appname. Kita menggunakan appname logistik dan get or create. Selanjutnya kita akan mengekstrak data. Di sini kita ada menggunakan sintaks df sama dengan df menggunakan sparkread csv dengan nama file diabetes csv, header sama dengan true, inverse schema sama dengan true. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan 10 baris pertama dari table diabetes, yaitu di sini menggunakan sintaks df show 10. Di sini akan menampilkan table dari diabetes. Selanjutnya kita akan menampilkan kolom dan jumlah baris data menggunakan sintaks print df kolom dan print df count, dan akan menampilkan hasil kolom dari table diabetes, yaitu ada pregnancies, ada glucose, ada blood pressure, ada skin thickness, ada insulin, ada BMI, dan ada diabetes pedigree function, ada economic outcome, serta count dari total semua record ada 768. Selanjutnya kita akan menampilkan tipe data dari setiap kolom menggunakan sintaks df.print schema, yaitu akan menampilkan hasil seperti di bawah ini, yaitu pregnancy sama dengan integer, glucose sama dengan integer, dan blood pressure sama dengan integer, skin thickness sama dengan integer, dan insulin sama dengan integer, BMI sama dengan double, diabetes pedigree function sama dengan double, age sama dengan integer, dan outcome sama dengan integer. Selanjutnya kita akan menampilkan data statistik setiap kolom. Di sini kita menggunakan sintaks df describe to pandas. Di sini akan menampilkan hasil table seperti berikut. Selanjutnya di sini ada menampilkan jumlah target distribusi variabel menggunakan sintaks df group by outcome titik count titik show, dan akan menampilkan hasil seperti dua ini. Outcome sama dengan 1 dan dengan count 268, outcome 0 dengan count 500. Selanjutnya di sini akan ada tahap data processing, yaitu menampilkan distribusi fitur. Selanjutnya di sini ada menggunakan sintaks FIG sama dengan PLT figure dengan fixed size 2515. Selanjutnya di sini akan menampilkan beberapa tampilan visualisasi data dari distribution of features, yaitu ada pregnancy, ada glucose, ada blood pressure, dan lain-lain. Sebagai contoh, di sini ada outcome, yaitu 0 adalah orang yang tidak terkena diabetes dengan 500 orang, sedangkan orang yang terkena diabetes itu sekiranya ada 300 orang. Selanjutnya yaitu tahap melakukan pengecekan basic value. Di sini kita import dulu dengan sintaks from PySpark.SQL.function mengimport is none when found and called. Lalu menampilkannya dengan fungsi dfselect. Di sini sudah terlihat bahwa tidak ada basic value lagi dari masing-masing kolom. Selanjutnya yaitu adalah import UDF. Seperti pada sintaks di layar, yaitu kita mengimport UDF dari
PySpark.skl.function, lalu mengimport string type dari PySpark.skl.types. Selanjutnya kita melakukan fungsi pengelompokan usia. Di sini terlihat bahwa jika umur kurang dari 25 akan menampilkan under 25, lalu ketika umur lebih dari sama dengan 25 dan kurang dari sama dengan 35 akan menampilkan between 25 and 35. Lalu umur lebih dari 35 dan umur kurang dari 50 akan menampilkan between 36 and 50. Lalu umur lebih dari sama dengan 50 akan menampilkan over 50. Selanjutnya yaitu menampilkan kolom HUDF. Di sini kita untuk membuat H group tab, di mana nanti akan menampilkan tabel yang bernama H group tab. Dengan melakukan import function yang akan didefinisikan sebagai F, lalu mengimportkan deskripsi, dan juga mengimportkan window. Lalu lanjut, di sini ada definisi H group tab dengan dfselect, H, dan juga glucose group by H. Jadi nanti akan keluar tampilan tabel yang sesuai dari group by yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu kita akan menampilkan dengan sintaks H group tab to pandas. Nah, lalu di situ ada terlihat tampilannya bahwa umur antara 25 dan 35 itu memiliki rata-rata glukosa status 19 sekian dengan persentase 36% sekian. Lalu untuk umur di atas 25 memiliki rata-rata glukosa status 10 sekian dengan persennya 28. Umur di antara 36 dan 50 memiliki rata-rata glukosa 125 sekian dengan persen 23. Lalu di atas 50 memiliki rata-rata glukosa 139 sekian dengan persen 11. Lalu dari tabel tersebut kita memvisualisasikannya seperti menggunakan seaborn, yaitu sns.barplot dengan parameter X yaitu age dan Y yaitu persen. Bisa lihat di sini hampir sama dengan tabel yang tadi, hanya dibentuk visualisasi datanya saja. Selanjutnya, untuk tahap korelasi, yaitu dengan mencari dan menampilkan numerical feature seperti sintaks pada gambar. Kalau akan menampilkan kolom dengan pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, pedigree function, age, dan juga outcome-nya. Selanjutnya, kita akan menampilkan korelasi statistik dengan sintaks seperti di layar, column name sama dengan numeric features df columns, features sama dengan numeric features df.rdd.map dengan lambda row sama dengan row 0. Selanjutnya, di sini masih untuk korelasi dengan mengimportkan statistik dari PySpark mllib.statistik. Di sini terlihat tampilannya. Boleh di next lagi ke bawah. Nah, selanjutnya dari statistik itu dapat dibuatlah heat map dengan masih memakai seaborn dengan sintaks sns.heatmap, di mana di sini ada menampilkan di mana jadi warna-warna yang paling mudah itu terlihat adalah nomor 1. Dan di sini hubungan korelasi antara relasi dan atribut itu, di mana semakin muda umurnya akan semakin tinggi juga tingkat korelasinya.
Boleh di next lagi. Baik, berikutnya kami melakukan encoding pada kolom outcome untuk merubah bentuk inputan yang semula berbentuk nilai diskrit dirubah menjadi nilai numerik dengan perintah one-hot encoder. Di mana di sini ada import one-hot encoder. Kalau encoder sama dengan one-hot encoder dan parameternya adalah outcome dan juga output encoder. Lalu berikutnya kami melakukan assembling data dengan perintah vector assembler, di mana hal ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa kolom, yaitu pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, dan juga age. Dan semua kolom tersebut akan dijadikan satu untuk membentuk kolom baru, yaitu features. Lalu berikutnya, kami melakukan pemecahan data train dan dataset menggunakan random split. Untuk data train sendiri sebesar 0,7 dan data test sebesar 0,3. Dan berikutnya kami menampilkan jumlah baris data train dan data test dengan perintah print train count dan print test count sehingga dapat dilihat untuk jumlah data training sebesar 542 dan jumlah data test adalah 226. Supaya lebih detail, kami melakukan penulisan sintaks train.show untuk menampilkan data train seperti yang tampil pada layar. Boleh di-scroll. Berikutnya, kami mendefinisikan model logistic regression dengan import logistic regression, dan juga kami mendefinisikan LR sama dengan logistic regression dan parameternya yaitu features dan outcome. Dan berikutnya dilanjut dengan definisi pipeline. Pipeline ini berfungsi menyatukan langkah di mana pipeline memiliki parameter encoder, assembler, dan juga LR. Berikutnya, di sini kami menerapkan model pada data training dengan sintaks train underscore model sama dengan pipeline.feed dan parameternya adalah train. Begitupun dengan data test, kami menerapkan model pada data test dengan cara results sama dengan train underscore model.transform dan parameternya adalah test. Lalu berikutnya kami menampilkan kolom pada data test dengan cara result.columns. Dan di situ telah tampil ada kolom baru yang dihasilkan yaitu kolom prediction. Ya, berikutnya kami menampilkan kolom outcome dan prediction pada data test dengan cara results.select dengan parameternya adalah outcome dan juga prediction. Sehingga ditampilkan dua kolom yaitu outcome dan prediction. Kolom outcome ini merupakan data sebenarnya yang terdapat pada dataset yang telah kami dapatkan. Lalu untuk prediction adalah angka yang kami lakukan, yang kami dapatkan setelah melakukan pemrosesan data. Boleh di-scroll. Berikutnya adalah langkah yang terakhir, yaitu evaluasi model dengan mengecek tingkat akurasi. Langkah awal yang dilakukan adalah import binary classification evaluator. Lalu kami melakukan definisi my_eval sama dengan binary classification evaluator dengan parameternya adalah outcome dan juga prediction. Lalu kami mendefinisikan kembali variabel out untuk menyimpan hasil tingkat akurasi. Sehingga ketika di running, outputnya akan menunjukkan akurasi sebesar 0,75 atau jika dalam persen yaitu sebesar 75%. Baik, boleh dilanjut ke dalam PowerPoint-nya. Setelah kami melakukan penelitian, maka di penelitian ini dapat disimpulkan penyakit diabetes menjadi teror untuk banyak negara di dunia, khususnya di India dengan jumlah kasus diabetes yang terus meningkat, menjadikan India mendapatkan predikat negara kedua dengan kasus diabetes paling tinggi di dunia. Penelitian ini dibuat untuk mengefisiensi proses diagnosis penyakit pada pasien diabetes dengan mengambil sampel data pasien. Penelitian ini menggunakan algoritma logistic regression untuk melakukan prediksi.
PySpark digunakan dalam proses implementasi algoritma. Ekstrak data, data understanding, sampai visualisasi dilakukan dalam tahap membuat prediksi diagnosis untuk penyakit diabetes dengan tingkat akurasi 0,75 atau sekitar 75%. Memuaskan. Boleh di next? Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.